Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu tanya dulu, mana semangatmu? Ini semangatku. Jumpa lagi dengan Bu Aida ya. Nah, anak didikku, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa agar pembelajaran kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak didikku sekalian, materi kali ini adalah Al-Quran Hadis kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Dan pada kesempatan kali ini adalah bab 6, keutamaan sholat berjemaah. Nah anak didikku, ini adalah kompetensi dasar. Pada kesempatan kali ini 1.3 menerima bahwa sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. 2.3 menjalankan sikap disiplin dalam kehidupan. 3.3 memahami arti dan kandungan hadis tentang sholat berjamaah riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan 4.3 menghafalkan hadis tentang sholat berjamaah riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan indikator ini adalah dari pelajaran kali ini adalah indikatornya. Dan ini ada tujuan pembelajaran adalah breakdown dari indikator. Yang pertama, peserta didik mampu untuk gemar melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengajak orang lain untuk sholat berjamaah atau mau gitu. Dan yang ketiga, peserta didik mampu atau istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang keempat, peserta didik mampu berani mengingatkan orang lain untuk sholat berjamaah. Dan yang kelima, peserta didik mampu memahami arti dan isi kandungan hadis tentang sholat berjamaah riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan tujuan pembelajaran yang keenam adalah peserta didik mampu mengartikan hadis tentang sholat berjamaah riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan yang ketujuh, mendemonstrasikan hafalan hadis tentang sholat berjamaah riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Dan yang terakhir yaitu mengomunikasikan dan kandungan hadis tentang sholat berjamaah riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Ahmad dan dari Ibnu Umar radhiyallahu an. Sebelum kita memulai pembelajaran, perhatikan peta konsep tentang sholat berjamaah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Ini adalah peta konsep sholat berjamaah, yaitu yang akan dibahas. Yang pertama, hadis tentang sholat berjamaah. Yang kedua, terjemah hadis tentang sholat berjamaah. Dan yang ketiga, hukum sholat berjamaah. Dan yang terakhir yaitu manfaat sholat berjamaah, diantaranya mendapat pahala 27 derajat, terus ya menumbuhkan rasa persamaan, tidak membedakan, mengembangkan disiplin dan berakhlak mulia, menjadi sebab diampuni dosa manusia oleh Allah, dan menambah banyak teman. Sholatnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, anak didikku sekalian, setelah mendengarkan peta konsep dari Bu Guru, ayo kita amati gambar di bawah ini. Kita sholat sendirian itu baik, kita sholat berjamaah itu akan lebih baik. Namun anak didikku sekalian, setelah kalian mengamati gambar barusan, adakah sebuah pertanyaan dalam pikiran kalian? Selanjutnya adalah tentang hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Ada orang lagi sholat sendirian dan berjamaah, dan ada hadis tentang sholat berjamaah di sini. Ayo bertanya, adakah pertanyaan? Ditanya. Kalau ada pertanyaan selanjutnya, kalau sudah tidak ada, Ibu lanjut pada melafalkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Anak diriku sekalian, bacalah hadis di bawah ini dengan benar. Bacalah sepotong demi sepotong. Potongan pertama ulangi berapa kali sampai lancar, lalu lanjutkan pada potongan berikutnya dan ulangi beberapa kali sampai lancar dan seterusnya. Nah, didikku sekalian, ini adalah potongan-potongan hadis yang akan kita hafalkan pada kesempatan kali ini. Ada sholatul jamaati. Kita ulangi sampai hafal ya. Sholatul jamaati. Sholatul jamaati. Kalau sudah kalian hafal, kita lanjut. Sholatul jamaati afdalu. Sholatul jamaati afdalu. Sampai selesai seperti itu ya. Kemudian bacalah seluruh hadis di bawah ini sesuai dengan petunjuk guru. Setelah sampean menghafal dengan sepotong-sepotong, lalu baca dengan hadis yang lengkap. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajatan. Itu adalah hadis lengkap. Nah, tentunya sudah sampean hafal hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajatan. Anak didikku, setelah kalian hafal, ayo kita hafalkan hadis di atas. Ulangi sampai betul-betul hafal. Apabila sudah hafal, coba bacakan di depan temanmu secara bergantian. Kemudian checklist pada kolom di bawah ini LKPD 1 kalian. Baik anak didikku, sudah paham itu adalah LKPD 1 dari Bu Guru. Ibu lanjut pada mengartikan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Setelah kalian menghafal hadis tentang keutamaan sholat berjamaah di atas, sekarang ayo belajar menghafal dan arti terjemahnya. Ulangi sehingga hafal, ikuti petunjuk dari guru ya. Mengartikan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholatul jamaati artinya sholat berjamaah itu afdalu, lebih utama, min sholatil fadhi, daripada sholat sendirian, bisab'i wa isyrina, dengan pahala 27 darajatan derajat. Anak didikku, ini adalah potongan-potongan ayat beserta artinya ya. Coba anak didikku, ini kalau sudah kalian hafal, lalu kita baca hadis itu dengan artinya secara sempurna. Kemudian bacalah keseluruhan hadis di bawah ini beserta artinya dengan benar. Ikuti petunjuk dari guru ya. Misalnya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa ishrina darajatan. Artinya, sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Seperti itu ya anak didikku sekalian. Apabila sudah hafal, coba bacakan di depan temanmu secara bergantian. Kemudian checklist pada kolom di bawah ini dari LKPD 2.
Baik anak didikku, semoga sekarang kita dalam selalu semangat ya. Ibu lanjut materinya. Kita akan melaju pada memahami isi kandungan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Hadis adalah perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis merupakan sumber pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sholat merupakan rukun Islam yang kelima. Oleh karena itu, setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib mengerjakan sholat. Sholat yang harus dikerjakan sehari semalam ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk sholat berjamaah karena pahalanya 27 derajat daripada sholat sendirian. Maksudnya Allah akan menaikkan 27 derajat kemuliaan bagi yang melaksanakan sholat berjamaah daripada sholat sendirian hanya mendapat pahala 1 derajat saja. Maka dari itu yang dimaksud sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama. Sholat berjamaah boleh dikerjakan di masjid, di musola, atau di rumah. Paling sedikit orang sholat berjamaah itu ada 2 orang, yaitu 1 imam dan 1 makmum. Adapun melaksanakan sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, anak didikku sekalian, sholat berjamaah itu banyak sekali hikmah atau manfaat dari kita sholat berjamaah. Di antaranya 1, kita bisa bersilaturahim dengan tetangga atau teman, bahkan dengan siapa saja. Terus yang kedua, bisa saling bertukar pikiran atau tukar pendapat dengan tetangga atau teman. Dan yang ketiga, bisa menyelesaikan persoalan yang terjadi di antara sesama jamaah. Dan yang keempat, bisa mengetahui keadaan tetangga dan teman kita. Dan yang kelima, dapat menumbuhkan jiwa sosial dan kebersamaan. Dan yang keenam, dapat menambah erat rasa saudaraan. Persaudaraannya itu kita tambah erat ya. Dan yang ketujuh, menumbuhkan rasa kasih sayang dan tolong menolong. Dan yang kedelapan, dapat meningkatkan kedisiplinan seorang makmum ketika sholat berjamaah akan senantiasa mengikuti gerakan imam sampai selesai dan berada di belakang imam. Dan yang kesembilan, pejabat atau rakyat jelata semua duduk dalam satu barisan untuk taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ke-10, yaitu menjadi sebab diampuni dosa manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah hikmah atau manfaat dari kita sholat berjamaah. Anak didikku sekalian, ayo kita simpulkan materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama, hadis adalah perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis merupakan sumber pedoman umat Islam yang kedua setelah Al-Quran. Sholat adalah ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, sholat itu diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sholat yang harus kita kerjakan sehari semalam ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat merupakan rukun Islam yang kelima.
Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama. Paling sedikit itu 2 orang, yaitu imam dan makmum. Sholat dengan berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih pahala 27 derajat. Nah, anak didikku sekalian, materi kali ini sudah selesai dan ini adalah LKPD kalian, LKPD yang ketiga, yaitu ayo tulislah dengan baik hadis di bawah ini sebanyak 5 kali ya. Paham? Anak didikku sekalian, menulis hadis sebanyak 5 kali di lembar kerja yang ketiga. Dan ayo uji kemampuanmu, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat. Apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah itu? Yang pertama. Dan yang kedua, terjemahkan dari hadis berikut ini. Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa isyarina darajatan. Dan yang ketiga, jelaskan ada pembelajaran apa dalam kandungan hadis di atas. Dan yang keempat, sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad, apa maksudnya? Dan yang kelima, sebutkan 3 hikmah yang terkandung dalam sholat berjamaah itu. Anak didikku sekalian, sampai di sini semoga ilmu kita bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelum ibu tutup video pembelajaran pada kesempatan kali ini, ayo kita tutup dengan bacaan hamdalah, dilanjut dengan membaca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih dari Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.